Masih ada sisa waktu kurang lebih 3 menit tuh. Ada yang mau disampaikan lagi? Saya pikir cukup dulu, Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan mengetikkan pertanyaan tersebut di dalam kolom chat. Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi tautan daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia dalam kolom chat. Baik, kita akan langsung saja menuju kepada pemateri kedua. Ada Bapak Robiansyah. Sudah hadir, Bapak? Kita tes dulu. Ya, sudah hadir. So, ya. Baik, saya akan membacakan terlebih dahulu biografi dari Pak Robiansyah. Bapak Robiansyah lahir di Dusun Belimbing, 8 Juni 1994. Putra ke-6 dari 6 bersaudara. Kemudian menempuh studi S1 di Fakultas KIP, Prodi Pendidikan Bahasa dan Indonesia Universitas Tanjung Pura, kemudian S2 Fakultas KIP Universitas Tanjung Pura dengan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Beliau juga aktif di Forum Lingkar Pena Kalimantan Barat, kemudian sekarang menjadi guru honorer di SMK Negeri 5 Pontianak. Beberapa karya yang telah beliau hasilkan antara lain Salam Rindu Buat Ibu, Kotak Bejat, Esok Kan Tiba, kemudian antologi cerpen anggota pelajar FLP Kalbar, Langit Bumi Nirwana. Kemudian buku yang telah diterbitkan antara lain Serpihan Saja Surat dari Rakyat, kemudian antologi puisi bersama 44 penyair Kalbar, Bayang-Bayang Tembawang. Bapak Robiansyah akan menyampaikan materi mengenai referensi eufemisme kata tabu dalam bahasa Melayu dialek Ngabang. Bapak Robiansyah, 15 menit kami persilakan, Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Indah nian bunga sedap malam, harum semerbak di waktu subuh. Terimalah saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, yang terhormat Kepala Badan Bahasa Provinsi Kepulauan Riau, yang saya hormati Ketua dan seluruh panitia penyelenggara Bulan Bahasa dan Sastra di Kepulauan Riau, serta yang berbahagia Bapak Ibu narasumber Seminar Bulan Bahasa dan Sastra. Dekorasi bernuansa merah jambu. Malam acara Melayu bertundang. Referensi eufemisme kata tabu dalam bahasa Melayu dialek Ngabang. Ya, demikianlah judul yang akan saya presentasikan atau saya paparkan pada siang hari ini, ya, terkait referensi eufemisme bahasa tabu yang ada di Kota Intan atau Kota Ngabang. Mohon untuk panitia untuk Pak Robi bisa menampilkan langsung share screen, Bapak? Panitia bisa bantu untuk meng-sharekan screen. Ya. Mohon maaf dari panitia. Sudah muncul? Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini judul saya, referensi eufemisme dalam bahasa Melayu dialek Ngabang. Pendahuluannya adalah bahasa adalah media untuk berkomunikasi antar manusia satu dengan manusia lainnya dalam mengungkapkan gagasan pikiran, perasaan yang hendak mengganjal di dalam hati seseorang manusia.
Menurut Sutarman, referensi merupakan bentuk pengacuan bahasa pada benda atau peristiwa yang ingin ditujukan. Sedangkan menurut Wijana dan Rohmadi pada tahun 2013 di halaman 119, referensi eufemisme dapat digolongkan menjadi yakni keadaan, binatang, benda, bagian tubuh, kekerabatan, makhluk halus, aktivitas, profesi, dan penyakit. Tabu atau pantangan adalah suatu larangan sosial yang kuat terhadap kata, benda, tindakan, atau orang yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok, budaya, atau masyarakat. Menyatakan tabu adalah kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan di dalam masyarakat, dan penggunaan kata tabu sebaiknya kita hindari atau paling tidak kita menggunakannya di dalam pergaulan di masyarakat. Tidak menggunakannya di dalam pergaulan masyarakat. Adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, bentuk penelitian adalah kualitatif, sedangkan pendekatan yang saya gunakan adalah sosiolinguistik, tekniknya adalah observasi langsung dan wawancara. Berikut saya akan paparkan hasil dan pembahasan. Pertama, referensi eufemisme berdasarkan keadaan. Nah, di sini terdapat kata embatang atau kenjar. Kata embatang atau kenjar di dalam masyarakat Melayu Ngabang sebagai referensi eufemisme dari kata Tagor. Nah, kedua kata tersebut digunakan oleh masyarakat penutur bahasa Melayu dialek Ngabang karena dianggap lebih halus. Kata embatang dan kenjar bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman antar penutur dan mitra tutur. Dengan begitu terciptanya situasi komunikasi yang baik dalam masyarakat. Kata tabunya adalah kata Tagor. Sedangkan embatang atau kenjar itu adalah eufemisme atau referensi eufemismenya. Berikut referensi eufemisme berdasarkan binatang. Kata adeutan itu merupakan referensi eufemisme digunakan oleh masyarakat penutur bahasa Melayu dialek Ngabang sebagai referensinya dari kata kera. Nah, kata adeutan bagi masyarakat Melayu Ngabang memiliki arti sama dengan kera. Namun, kata ade sering digunakan oleh masyarakat bahasa Melayu dialek Ngabang untuk manusia. Sementara itu, bagi masyarakat Melayu dialek Ngabang, manusia sering dianggap memiliki sifat yang baik. Kata utan sama artinya dengan hutan. Referensi eufemisme ini digunakan oleh masyarakat penutur bahasa Melayu dialek Ngabang dengan tujuan agar tidak mengundang binatang seperti kera untuk datang mengganggu tanaman mereka. Selanjutnya, referensi eufemisme berdasarkan makhluk halus. Juate ai. Juate ai digunakan oleh masyarakat penutur bahasa Melayu dialek Ngabang sebagai referensi eufemisme dari kata juate ai. Merupakan sejenis binatang air mirip dengan jenglot. Menurut keyakinan masyarakat penutur bahasa Melayu dialek Ngabang, apabila kita mengucapkan kata juate ai pada saat berada di air, maka dipercaya dapat menghindari malapetaka atau gangguan dari makhluk halus seperti anak bengkek. Nah, referensi eufemisme berdasarkan benda, anak bujang atau buah. Dalam masyarakat penutur bahasa Melayu dialek Ngabang digunakan sebagai referensi eufemisme dari kata pudi. Menurut masyarakat penutur bahasa Melayu dialek Ngabang, apabila kata pudi diganti dengan referensi eufemisme dengan kata anak bujang atau buah, maka dipercaya dapat menghindari kesialan dalam bekerja mencari intan. Nah, berdasarkan bagian tubuh, kata pantel dalam masyarakat penutur bahasa Melayu Ngabang digunakan sebagai referensi eufemisme dari kata kelentit. Pada pentel merupakan isi atau bagian daging yang, mohon maaf agak tabu, yang tumbuh di luar
tubuh, baik itu tubuh manusia maupun hewan. Selain itu, pentil ini juga tidak memiliki tulang sedikit pun melihat banyaknya persamaan dengan klentit, bagian daging yang kecil dari vagina wanita. Maka dari itu, oleh masyarakat Melayu Ngabang digunakan kata pentil sebagai pengganti agar tidak menimbulkan kesan cabul dalam berkomunikasi bagi si pendengarnya. Referensi eufemisme berdasarkan kekerabatan. Amadika. Kata Amadika dalam masyarakat penutur bahasa Melayu dialek Ngabang digunakan sebagai referensi eufemisme induk kau. Kata Amadika merupakan mengacu pada manusia, sedangkan kata induk kau mengacu pada hewan atau binatang. Oleh karena itu, kata Amadika dalam masyarakat bahasa Melayu dialek Ngabang lebih sopan pengucapannya. Referensi eufemisme berdasarkan aktivitas. Kata besolen dalam masyarakat penutur bahasa Melayu dialek Ngabang digunakan sebagai referensi eufemisme dari kata bececen. Kata bececen itu merupakan melakukan sebuah hubungan antara suami istri ataupun bukan suami istri. Nah, memiliki tingkat atau kedudukan yang lebih tinggi, yaitu sebagai bahasa yang halus atau sopan digunakan. Seperti itu. Nah, berdasarkan profesi, betina jinak. Dalam masyarakat penutur bahasa Melayu dialek Ngabang digunakan sebagai referensi eufemisme kata pelacur atau pelacur. Betina jinak merupakan seorang perempuan yang kerjaannya menjual diri kepada laki-laki hidung belang. Selain itu, kata betina jinak juga memiliki arti sebagai perempuan simpanan seseorang. Nah, berdasarkan penyakit, torek dalam masyarakat penutur bahasa Melayu dialek Ngabang digunakan sebagai referensi dari kata leleh. Kata torek memiliki arti yang sama dengan kata leleh, yaitu cairan kental keluar dari lubang telinga dengan bau yang tidak sedap. Namun kata torek dalam masyarakat bahasa Melayu dialek Ngabang memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagai bahasa yang halus dan sopan. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah penelitian terhadap referensi eufemisme kata tabu dalam bahasa Melayu dialek Ngabang dilakukan di Kabupaten Landak, Kecamatan Ngabang, tepatnya di Desa Raja dan Desa Munggu. Penelitian ini melibatkan 5 orang informan, yaitu 2 dari Desa Raja dan 3 dari Desa Munggu. Data referensi eufemisme kata tabu dalam bahasa Melayu dialek Ngabang berhasil peneliti kumpulkan sebanyak 50 data. Data tersebut peneliti dapatkan dengan melakukan kegiatan wawancara dan perekaman di lokasi penelitian. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih Pak Robi. Masih ada sisa waktu kurang lebih 4 menit Pak Robi. Ada yang ingin ditambahkan? Iya. Alasan saya mengambil referensi eufemisme kata tabu dalam bahasa Melayu dialek Ngabang ini karena pada sekarang ini kata-kata yang memang dulunya tabu untuk diucapkan oleh masyarakat atau oleh generasi muda sekarang ini, kata-kata itu dijadikan sebagai guyonan atau olok-olokan. Namun seperti yang kita ketahui, bahasa itu mempunyai kedudukan tersendiri berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Seperti itu. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Pak Robi. Materi yang sangat menarik untuk kita bahas nantinya. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia di dalam kolom chat. Bapak Ibu peserta juga dapat menanyakan pertanyaan melalui kolom chat tersebut. Baik, kita langsung saja kepada pemateri ketiga, ada Bapak LM Adi Marlan Wardoyo Hasim. Sudah hadir sama kita, Pak Adi? Ya, tes bisa Pak, didengar. Pak, ya. Mohon diulang, Pak. Suaranya, Pak. Bisa didengar. Bisa, Tes. Pak. Bisa. Ya, baik. Saya bacakan terlebih dahulu biodata dari Bapak Adi. Bapak Adi menyusun makalah ini dengan 2 rekan,
yakni Bayu Effendi dan Adli Muhammad. Pak Adi lahir di Raha 28 Oktober 1995. Saat ini menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran. Bapak Adi, silakan Pak Adi, boleh di-share screen terlebih dahulu. Ya, sebelumnya maaf jika ini ada suara-suara dari masjid soalnya dekat masjid. Oh ya, mungkin bisa lebih dikeraskan lagi Pak volumenya, volume ini. Iya, gimana kalau begini? Ya Pak, silakan share screen dulu Pak. Iya. Gimana Pak? Udah? Ya, mohon diperbesar Pak. Oh, iya. Diperbesar. Udah Pak? Baik. Gimana? Udah bisa dilihat? Bisa Pak, tapi mohon untuk dinaikkan lagi ya Pak volume bicaranya karena ini agak kurang kencang. Ya. Sudah siap Pak Adi? Sudah siap Pak. Baik, 15 menit Pak Adi, waktunya kami persilakan. Oke. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya tentang proses pembentukan kata pada nama-nama kuliner khas suku Muna di Sulawesi Tenggara. Nah, mungkin ini penelitian yang saya bisa bilang sangat-sangat sederhana karena penelitian ini cuman ada di lingkup budaya atau sosial budaya itu sendiri. Oke. Yang pertama yaitu sebagaimana kita tahu bahwa sejak 2012 Indonesia telah memiliki 34 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dan juga dihuni oleh 1.000 suku bangsa yang lebih tepatnya berdasarkan hasil survei BPS 2010 bahwa ada 1.340 suku bangsa di tanah air. Nah, hal inilah yang membuat Indonesia kaya akan tradisi dan juga budaya serta memiliki wisata yang indah. Dilengkapi dengan beragam aneka kuliner yang mampu mengunggah selera kita semua. Nah, berbicara tentang suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya ada di daratan Sulawesi Tenggara yang hidup saling berdampingan. Satu sama lain. Ada 3 suku besar di Sulawesi Tenggara, yaitu ada suku Tolaki, suku Muna, dan suku Buton. Dan sementara sisanya adalah suku-suku yang tersebar di beberapa pulau di Sulawesi Tenggara. Nah, seiring perkembangannya zaman, suku-suku yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya suku Muna, mulai banyak dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya dari sisi kulinernya, yang kini mudah ditemukan di berbagai sosial media, seperti Facebook, Instagram, ataupun juga Twitter. Pengguna sosial media yang sebagian besar adalah generasi milenial membantu mempromosikan berbagai informasi tentang kuliner dan juga sebagian dari milenial itu tidak berasal dari suku Muna itu, tetapi mereka menggunakan atau akrab dengan terminologi dengan nama-nama kuliner suku Muna. Nah, hal inilah ingin disampaikan bahwa terminologi ini mengacu pada berbagai jenis pembentukan kata. Nah, saat ini ada begitu banyak peneliti di bidang morfologi. Pak Adi, khususnya, ya. Mohon maaf, bisa diperkeras lagi Pak volume bicaranya Pak? Ya Pak. Ya. Kalau begini Pak, gimana Pak? Iya Pak. Baik Pak. Ya. Oke. Silakan Pak. Saat ini ada begitu banyak peneliti di bidang morfologi, khususnya proses pembentukan kata. Seperti proses pembentukan kata dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah tertentu, maupun dalam bahasa asing. Namun saat ini masih sedikit peneliti yang melakukan penelitian khususnya pada nama-nama makanan khasnya masing-masing. Nah, padahal secara umum ada begitu banyak pola yang dapat membangun pembentukan kata dari aktivitas sehari-hari. Nah, pola tersebutlah yang secara tidak langsung mencerminkan dinamika bahasa dan penggunaan bahasa itu sendiri.
Nah, penelitian ini fokus membahas salah satu topik dalam morfologi, yaitu pembentukan kata terhadap fenomena penamaan kuliner khususnya pada kuliner suku Muna. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pembentukan kata dalam penamaan kuliner suku Muna dan juga mengetahui jenis formasi pembentukan kata yang mana yang paling dominan dalam penamaan kuliner itu. Oke. Nah, di sini peneliti menggunakan teori dari pembentukan kata, yaitu ada blending, kata majemuk, dan replikasi. Berdasarkan Liebler 2004 menyatakan bahwa blending adalah proses pembentukan kata di mana bagian-bagian leksem yang bukan morfem itu sendiri digabungkan untuk membentuk leksem baru. Nah, untuk kata majemuk di sini menurut Boych 2005 bahwa kata majemuk adalah dua atau lebih leksem digabungkan menjadi satu kata yang baru. Kemudian reduplikasi menurut Liebler 2004 menyatakan bahwa reduplikasi adalah proses morfologi di mana seluruh bagian kata itu diulang seperti itu. Nah, masuk ke slide selanjutnya yaitu metodologi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, digunakan untuk menganalisis proses pembentukan kata pada nama-nama kuliner khas suku Muna. Menurut Al-Wasila 2000, penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami fenomena sosial. Sejalan dengan itu, Sutopo 2002, penelitian deskriptif mengacu pada gambaran secara rinci mendalam tentang suatu fenomena yang terjadi di lapangan penelitian. Nah, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama yaitu peneliti mencari di website kuliner, kemudian juga brosur kuliner di sosial media, beberapa informan untuk memperoleh nama-nama kuliner khas suku Muna. Setelah itu, peneliti mencari nama makanan khas suku Muna dengan menggunakan kata kunci makanan khas suku Muna di website ataupun di sosial media. Kemudian data yang dikumpulkan secara acak sejak bulan April 2021 untuk mendapatkan penggunaan kata-kata pada kuliner khas suku Muna. Setelah itu, data yang diperoleh dikategorikan menjadi dalam berbagai jenis pembentukan kata seperti blending, majemuk, dan replikasi. Nah, setelah dikategorikan, kemudian peneliti mencari jenis yang paling dominan dari blending, kata majemuk, dan replikasi yang nanti disediakan dalam bentuk grafik di slide selanjutnya. Nah, hasil dan pembahasan di sini kurang lebih ada 24 data atau 24 hasil yang ditemukan dari nama-nama kuliner khas suku Muna. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama dari blending. Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini diketahui bahwa blending tidak memiliki data sama sekali, yang artinya bahwa tidak ada satupun kata yang mengandung dua kategori sintaksis yang berbeda dalam penamaan kuliner suku Muna. Jadi untuk masyarakat suku Muna Sulawesi Tenggara itu tidak memakai blending dalam menamai kulinernya masing-masing. Kemudian kita lanjut pada kata majemuk. Di sini dari 19 data, saya kasih contoh 5 saja. 5 di sini kata majemuk atau kadang disebut atau lebih akrab disebut sebagai confounding. Nah, di sini ada 5. Yang pertama yaitu contoh, ini dalam bahasa suku Muna, yaitu ada katofino palola. Nah, ini berasal dari kata katofino yang berarti rebus dalam bahasa Indonesia, dan kata palola yang berarti terong. Sehingga katofino palola berarti terong rebus. Nah, kata ini mengacu pada dua kategori sintaksis yang berbeda pada kata benda dan kata kerja. Nah, sehingga penggabungan dua kata ini merujuk pada satu makanan khas suku Muna seperti itu. Yang kedua yaitu ada kagilino kambuse yang berasal dari kata kagilino yang dalam bahasa Indonesia yaitu penggiling, dan kata kambuse yang dalam bahasa Indonesianya yaitu
jagung yang direbus, sehingga kata Kagilino Kambuse ini merujuk pada salah satu makanan suku Muna yang mengacu pada dua kategori sintaksis, yaitu sama-sama kata benda. Nah, data yang ketiga yaitu ada duplikasi. Nah, secara teoritis, definisi dari duplikasi adalah beberapa bagian dari kata dasar yang muncul 2 kali atau berulang. Nah, di sini ada 3 dari 9 kategori, 9 jenis nama makanan khas suku Muna. Pertama ada bika-bika, lapa-lapa, ada hogo-hogo. Nah, bika-bika, lapa-lapa, dan hogo-hogo ini adalah jenis nama makanan khas suku Muna di Sulawesi Tenggara yang merupakan beberapa contoh dari reduplikasi. Seperti contohnya kata lapa-lapa. Jika kata dipisahkan menjadi lapa saja tanpa mengulang lapa-lapa, maka akan merujuk pada maka sebagian orang tidak akan mengenalinya sebagai sebuah makanan. Nah, berbanding terbalik jika digunakan atau direduplikasi menjadi lapa-lapa, maka akan merujuk pada salah satu makanan khas suku Muna yang terbuat dari beras yang dicampur dengan santan, kemudian dikukus setengah matang. Jika sudah, lapa-lapa tersebut harus dibungkus menggunakan janur atau janur kelapa yang diikat agar tidak tumpah, seperti itu. Nah, sama juga seperti halnya yang lain seperti lapa bika-bika ataupun juga hogo-hogo, seperti itu. Nah, ini frekuensi pembentukan kata pada kuliner khas suku Muna. Jenis pembentukan kata yang paling dominan dalam temuan adalah kata majemuk. Kata majemuk diwakili oleh warna merah dalam pie yang ada dalam proporsi 67% dalam temuan. Kemudian reduplikasi yang diwakili oleh warna hijau, yaitu pie yang mendapat proporsi 33% dalam temuan. Sementara untuk blending diwakili oleh warna biru yang tidak memiliki proporsi sama sekali atau 0% atau tidak ada dalam temuan, seperti itu. Oke, kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan kata dalam penamaan kuliner khas suku Muna dapat ditemukan melalui brosur kuliner, website kuliner, sosial media, dan juga beberapa informan yang dapat berbagi ilmu tentang kuliner suku Muna. Menunjukkan fakta bahwa kategori blending tidak digunakan oleh masyarakat suku Muna dalam menamai suatu makanan khas mereka. Tapi kategori kata majemuk dan juga reduplikasi memiliki proporsi yang terbesar berdasarkan hasil penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kata majemuk dan reduplikasi banyak digunakan oleh masyarakat suku Muna di Sulawesi Tenggara yang tidak asing lagi di telinga para pecinta kuliner, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Oke, ini referensi atau daftar pustaka saya. Terima kasih banyak. Baik. Pak Adi, masih ada waktu kurang lebih 5 menit, Pak. Ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Adi. Baik, semua pemakalah pada sesi ini telah mempresentasikan tulisannya. Sebelum beranjak ke sesi diskusi, kami mengingatkan lagi kepada peserta untuk mengisi daftar hadir yang telah ada di kolom chat. Kita akan beranjak ke sesi diskusi. Saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari panitia. Yang pertama ada untuk Ibu Sisi Rosida. Ibu Sisi, pertanyaan, mengapa memilih Pasar Sambu Medan sebagai objek penelitian, dan juga apakah penelitian ini bisa diaplikasikan pada dialek daerah lain seperti daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua? Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Saya akan terima kasih juga kepada Bapak Adi Marlan yang sudah bertanya. Gitu ya. Yang pertama, mengapa memilih Pasar Sambu Medan sebagai objek penelitian? Tuh, ya kan? Kemudian penelitian ini apakah bisa diaplikasikan pada dialek daerah lain seperti daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua? Saya jawab yang pertama dulu. Kenapa saya memilih Pasar Sambu Medan sebagai objek penelitian? Itu sebenarnya ada 3 alasan yang harus saya paparkan di sini. Yang pertama itu
saya tinggal di Medan, saya orang Medan, otomatis saya memilih objek penelitian saya yang dekat saja dari tempat tinggal saya gitu, atau Pasar Sambu Medan. Kemudian yang kedua, saya memilih Pasar Sambu Medan ini karena mempunyai keunikan yang tersendiri, karena sudah viral ya Bapak Ibu, pedagang-pedagangnya ini di YouTube maupun di Tribun Medan ya, berita Kota Medan, kemudian sudah viral juga di Instagram, keunikan bahasa-bahasa pedagang Monja Sambu ini. Jadi agaknya saya pikir menarik untuk diteliti begitu. Kemudian yang ketiga yang saya sukai di sini, Pasar Sambu ini yang menarik bagi saya itu menjadi primadona maksud saya warga-warga Medan yang memang mencari pakaian bekas impor gitu. Jadi agaknya Pasar Sambu Medan ini menjadi pasar yang terbesar lah untuk mereka-mereka yang ingin mencari barang-barang impor atau barang-barang bekas lah, seperti itu. Kemudian apakah dialek ini bisa diaplikasikan di daerah lain? Gitu. Kita ketahui bahwasannya kalau dalam kajian sosiolinguistik gitu ya, dalam ruang sosiolinguistik, aktivitas bahasa itu kan bukan sebagai alat komunikasi, melainkan sebuah tingkah laku sosial lah, dibilang seperti itu ya. Umumnya dipakai dalam konteks komunikasi yang memang menimbulkan adanya suatu variasi bahasa. Nah, saya pikir kalau misalnya untuk dialek yang diaplikasikan di daerah lain, sah-sah saja kalau penelitian ini diaplikasikan yang lain. Yang penting adanya alat komunikasi yang memang merupakan tingkah laku sosial gitu. Nah, terjadinya keanekaragaman bahasa ini kan bukan hanya dari penuturnya ya, Bapak Ibu, yang nggak homogen, tetapi juga kegiatan interaksi sosial yang memang beragam seperti dialek jual beli yang menyebabkan terjadinya keragaman bahasa itu tadi gitu. Jadi kalau bahasa tersebut diapakan penutur banyak, maka dalam wilayah yang luas itu kemungkinan terjadinya variasi bahasa itu juga akan banyak begitu. Saya pikir itu dari Bapak Adi Marlan. Saya pikir bisa Pak di penelitian ini diaplikasikan untuk daerah lain. Tetapi melihat dulu lah tingkah laku bahasanya atau tujuan bahasanya itu dipakai sebagai apa gitu. Baik. Apakah sudah menjawab Pak Adi? Jawaban dari Ibu Sisi? Iya. Baik, kita lanjut lagi. Pertanyaan kedua, ini masih untuk Ibu Sisi Rosida. Iya, betul. Dari penanya, dari peserta Ibu Ayu, bagaimana penjual menanggapi pembeli dari luar kota yang tersinggung atau salah mengartikan bahasa penjual tersebut? Misalkan tadi akan disebut ada pelakor-pelakor, ada manuhara tadi ya, kalau tidak salah. Silakan. Iya, betul. Baik, terima kasih untuk Ibu Ayu. Bagaimana penjual menanggapi pembeli dari luar kota yang terkadang tersinggung, bisa saja tersinggung gitu ya, atau salah mengartikan bahasa si penjual Monja Sambu tersebut, seperti kata pelakor, manuhara, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya karena di PowerPoint saya terbatas ya, sebenarnya itu sudah terjawab di makalah saya, tetapi saya akan paparkan di sini bahwasannya tujuan daripada pedagang ini untuk yang pertama untuk menarik perhatian pembeli, juga mengatasi adanya rasa tawar-menawar gitu. Karena di pedagang sambu ini kalau dia sudah murah begitu, tetapi tetap ditawar begitu. Saya juga nggak tahu kenapa bisa demikian, tetapi memang sudah murah masih bisa ditawar. Artinya gimana ya saya bilangkannya? Sudah tahu murah, tapi kalau nggak nawar itu nggak, harus wajib nawar, itulah kira-kira bahasanya seperti itu. Nah, kalau saya pahami dari wawancara saya di pedagang Monja Sambu ini, kalau dari konteks dijual beli, saat jual beli itu berlangsung, tidak ada yang merasa tersinggung gitu, karena mungkin sesama orang Medan ya gitu. Keunikan pasar ini yang memang berusaha menarik perhatian pengunjung, saat aktivitas itu berlangsung, memang semuanya merasa terhibur, tidak ada yang tersinggung gitu. Tapi kita kembali lagi pada masih berkaitan dengan yang pertama ya, yang pasar ini kan jadi viral di sosmed begitu kan, kemudian viral juga di Instagram. Tetapi ketika pasar itu viral gitu, dialek-dialek tersebut viral, banyak yang menyalahartikan begitu. Kenapa? Karena mungkin tidak ada di konteksnya lagi begitu.
saat pedagang bonja ini viral memang salah yang mengartikan, mungkin karena belum mengetahui situasinya begitu. Tapi ada kebetulan salah satu pedagang yang saya wawancara itu dia yang viral gitu. Nah, ini dia katakan seperti ini. Iya, videoku itu Kak yang viral di sosmed itu. Memang gitulah gaya jualanku. Orang tuh kan belum kenal kali kayak mana aku. Ini mulutku aja yang garang, hatiku dangdutnya. Bersyukur aja lah, yang penting bisa terhibur orang banyak kan. Ya, dialah seperti itu, yang salah satu pedagang bonja yang viral itu gitu kan. Nah, kemudian ada lagi sahut pedagang sepatu di sini, biar saya bacakan. Udah banyak kali kurasa pedagang sambu ini yang viral di sosmed Kak. Kayak mana lah pula, tahap apa dibilang yang ngalah-ngalahi stand up komedi ya kan. Nah, itu dia. Artinya pembeli kalau di dalam konteks dagang langsung atau di dalam konteks perniagaan itu tidak ada yang tersinggung, malah justru terhibur. Tetapi kalau sudah sampai di sosmed gitu kan, sudah sampai di berita atau mungkin di kolom komentar IG atau dan sebagainya, mereka masih menyalahartikan lain. Tetapi kalau saya cermati di sini, yang saya tangkap dari wawancara itu, mereka mengartikan terserah mereka mau bilang apa gitu, tapi memang begitulah adanya dialek Medan gitu. Tapi kalau saya ditanya pribadi, gimana itu, apakah membuat orang tersinggung? Tapi memang gitulah bahasa Medan. Itu menurut saya tidak ada, memang orang Medan keras keras itu intonasinya keras, tapi bukan istilahnya marah atau bagaimana ya. Memang seperti itu dialeknya begitu. Baik, baik Bu. Jadi itu memang menjadi salah satu ciri khas Iya betul, penggunaan orang bahasa Medan yang gitu. digunakan di pasar Medan, Monja Sambu itu Manja ya Bu ya. Sambu. Iya Ah, betul. baik, baik. Terima kasih Bu Sisi. Baik panitia, adakah pertanyaan untuk pemateri lain? Jika belum ada, mungkin saya untuk memantik diskusi. Bapak Robi masih bergabung dengan kami. Ya, masih Pak. Baik Pak, mungkin saya Pak ingin menanyakan kepada Pak Robi mengenai topik Iya, bahasan silakan. Bapak Silakan. mengenai referensi eufemisme ya Pak. Iya. Di dalam bahasa Melayu dialek Ngaban tadi, Ngabang Pak. Ngabang ya Pak ya, mohon maaf. Iya. Adakah kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan kata tabu itu boleh atau tidak boleh digunakan? Misalkan di dalam pergaulan komunikasi antar kawan yang sudah akrab, mungkin kata tabu itu dianggap normal. Kemudian kita ketika masuk ke dalam forum komunikasi yang lebih formal, barulah kata tabu itu tidak diperbolehkan atau seperti apa, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Moderator atas pertanyaannya ya. Seperti yang saya paparkan tadi bahwa kata tabu ini memang kata yang tidak boleh diucapkan, baik itu dalam konteks formal maupun konteks non formal. Baik itu sesama teman sebaya ataupun orang yang jauh lebih tua dari kita atau orang yang jauh lebih muda dari kita, seperti itu Pak. Jadi memang pengucapannya itu tidak boleh sama sekali diucapkan seperti itu. Nah, kalaupun misal kata tabu ini atau maka dari itu saya mencoba menggali kembali informasi-informasi yang memang untuk saat ini oleh kalangan generasi muda sedikit mengetahui kata penggantinya atau referensinya atau penghalusan bahasanya, seperti itu Pak. Jadi saya mencoba melalui penelitian ini bisa memberikan sumbangsih terhadap bahasa Melayu dialek Ngabang. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak. Berarti begini ya Pak Robi, dua-duanya digunakan di masyarakat ya Pak, baik yang bentuk tabu dan non tabu tadi, dua-duanya digunakan. Bagaimana dengan persentasenya Pak? Misalkan di kalangan anak muda justru lebih banyak tidak mengenal yang ragam halus tadi, seperti apa Pak? Untuk ragam, tadi kan sudah ada pengklasifikasian yang saya paparkan menurut teorinya Sutarman dan Rohmadi dan Wijana ya Pak. Jadi untuk saat ini kalangan generasi muda itu lebih banyak
menggunakan ya kata-kata tabu yang berkaitan dengan nama-nama kekerabatan. Nah, untuk yang berkaitan dengan keadaan, terus binatang, makhluk halus itu sangat jarang untuk digunakan. Persentasinya kurang lebih 90/10, Pak. Khususnya itu di daerah penelitian saya ya, Pak. Baik, Pak Rabi. Iya. Ada lagi, Pak? Karena mengapa saya katakan 90/10 itu karena mobilitas untuk ke daerah penelitian saya itu sangat ini ya, untuk dijangkau itu sangat jauh gitu, Pak. Demikian. Saya Baik. kembalikan ke moderator. Baik, Pak Rabi. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kita tunggu lagi. Adakah pertanyaan untuk pemateri lain? Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi tautan presensi yang sudah ada di dalam kolom chat, juga kepada Bapak Ibu yang berminat dengan materi dari seminar ini akan kami cetak menjadi proceeding. Bagi Bapak dan Ibu yang berminat, silakan mengisi daftar pesan melalui tautan yang ada di dalam kolom chat. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari peserta lain, saya akan bertanya kepada Bapak Adi. Pak Adi? Baik. Ya, Pak, bisa didengar. Ya, bisa Pak. Baik, mengenai proses pembentukan tadi ya Pak, proses morfologis di dalam nama-nama makanan ya Pak ya? Ya. Ya. Boleh lebih dijelaskan lagi Pak, di dalam proses pembentukan itu, apakah faktor-faktor seperti proses pembuatan makanan tersebut tadi Pak, misalkan tadi ada yang Bapak sebut, misalkan ada yang digiling, ada yang direbus, apakah itu mempengaruhi penamaan makanan tersebut, kemudian dari bahan pembuatan, misalkan dari jagung, apakah selalu seperti itu dinamakan dengan tadi, saya mohon maaf lupa kosakata mengenai jagungnya, kemudian misalkan apakah juga dinamai berdasarkan asal daerahnya Pak? Kalau kita tahu kan misalkan ada nama-nama seperti Bika Ambon, tapi dari Medan. Nah, apakah di sana juga ada seperti itu? Silakan Pak. Oke, baik. Bisa didengar jelas Pak, tidak kecil lagi. Bisa Pak, silakan Pak. Oke, jadi begini, seperti kita tahu bahwa data bahasa itu adalah data yang apa adanya, penelitian yang apa adanya. Jadi apa yang terjadi di sosial masyarakat itu yang akan menjadi isu ataupun juga penelitian untuk ranah bahasa atau linguistik itu sendiri. Nah, khususnya dalam penamaan makanan khas suku di Sulawesi Tenggara, khususnya suku Muna, itu sebenarnya sudah ada atau tidak ada semacam stimulus bahwa ini harus digiling, ini harus diapa, enggak, itu terbentuk atas kesepakatan saja antar masyarakat seperti itu. Nanti kemudian peneliti atau kami yang tahu, kami yang bisa menggunakan morfologi, nah itu bisa dianalisis atau bisa dijadikan penelitian atau bahan penelitian itu sendiri. Nah, adapun dengan kenapa seperti misalnya contoh tadi seperti Catovino palula itu ketika di Indonesia kan atau dilokalisasi, Catovino itu artinya adalah direbus dan palula itu adalah terong. Nah, itu sama-sama menggunakan kata benda dan kata kerja, direbus dan juga terong. Nah, itu kata kerja dan kata benda. Nah, itu dianalisisnya seperti itu. Nanti kemudian adapun untuk prosesnya itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penamaannya itu sendiri. Seperti tadi direbus dulu, diikat dengan janur atau segala macam, itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Itu sebagian dari proses aja sehingga terbentuknya makanan itu. Adapun namanya itu tidak ada hubungan dengan prosesnya seperti itu. Itu atas kesepakatan saja untuk masyarakat atau suku-suku yang ada di sana. Terima kasih Pak. Baik. Mungkin adakah juga ditemukan data bahwa sebuah makanan itu
dalam proses morfologisnya atau diberi nama berdasarkan bentuknya, Pak. Misalkan bentuknya atau kemasannya, misalkan daun dikemas dengan daun kelapa, dinamai seperti ini, kemudian seperti apa, seperti itu Pak, ditemukan Pak. Kalau kasusnya itu di masyarakat suku Muna khususnya, sependek pengetahuan saya belum menemukan itu berdasarkan prosesnya atau berdasarkan bentuknya seperti itu. Mungkin kalau di beberapa daerah di suku-suku lain di Indonesia ada yang seperti itu. Seperti cilok, aci dicolok begitu. Seperti cireng, aci digoreng begitu. Nah, itu berdasarkan prosesnya seperti itu, atau berdasarkan bentuknya. Nah, kalau khususnya dalam masyarakat suku Muna itu random aja Pak, acak begitu. Tiba-tiba disepakati begitu oleh para ketua, ya itulah yang disepakati oleh beberapa masyarakatnya seperti itu. Begitu. Baik. Ada pertanyaan menyusul Pak dari Ibu Ayu untuk Bapak Andi. Penamaan makanan menggunakan kata majemuk seperti lapa-lapa. Kenapa tidak lapa saja? Apakah lapa memiliki arti lain? Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bu atas pertanyaannya. Pada kata majemuk seperti lapa-lapa, bukan kata majemuk ya saya ini, tapi ada duplikasi atau pengulangan kata dasar lapa menjadi lapa-lapa. Nah, ketika kata lapa saja yang digunakan tanpa menduplikasi, tanpa mengulang lapa-lapa, maka masyarakat suku Muna di sana tidak mengetahui itu adalah salah satu bentuk makanan, salah satu makanan, tidak akan mengetahui karena tidak memiliki makna atau tidak memiliki arti jika lapa saja. Tapi jika direduplikasi atau diulang, maka akan merujuk pada satu nama makanan khas suku Muna seperti itu. Jadi reduplikasi bukan kata mungkin saya coba benarkan sedikit seperti itu. Nah, apa saja? Ya, tidak memiliki arti, tidak ada arti lain kata lapa itu. Contohnya seperti itu. Begitu juga seperti bika-bika. Nah, itu tidak memiliki arti jika cuma satu saja kata dasarnya. Tapi jika diulang itu merujuk pada satu makanan khas seperti itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Adi. Baik, saya ingatkan kembali Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar kehadiran yang sudah ada di kolom chat. Saya masih menunggu apakah ada pertanyaan lain dari panitia. Jika tidak, kita masih memiliki waktu kurang lebih 5 menit, 5-10 menit. Mungkin saya akan kembali kepada Ibu Sisi. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sisi, Bu. Berkaitan dengan penggunaan dialek yang di Pasar Sambu tadi ya, Bu ya. Adakah faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya perbedaan antara satu pedagang dengan pedagang lain? Misalkan pedagang dengan gender perempuan dan laki-laki, apakah ada perbedaannya? Kemudian untuk menanggapi seorang pembeli yang misalkan dari status sosialnya lebih tinggi, misalkan pembeli ini seorang ulama, seorang pejabat, apakah ada perbedaannya? Kemudian apakah varian dialek yang sama juga digunakan untuk misalkan terjadi perbedaan umur yang sangat tinggi, misalkan ada seorang kakek atau nenek yang datang ke situ untuk membeli, apakah ada perbedaannya? Silakan. Baik, terima kasih Pak Tito atas pertanyaannya. Sejauh ini kalau saya amati ya antara variasi pedagang A ke pedagang B, kemudian dari segi gender laki-laki dengan perempuan, sejauh ini variasi yang digunakan tetap sama. Artinya nggak ada perbedaan variasi lagi di situ. Tetap bahasanya itu bagaimana bahasa Medan kemudian didominasi oleh bahasa Batak gitu, atau bahasa Melayu didominasi oleh bahasa Medan, tetap di situ-situ aja begitu larinya, atau stuck di situ-situ saja begitu. Tetapi yang saya pahami di sini antara menyikapi kesamaan itu antara pedagang bergender jenis kelamin perempuan dengan jenis kelamin laki-laki, kesamaan itu tetap intonasinya sama, tetapi ada halnya yang membedakan mungkin begini. Pedagang yang lebih tua dengan pedagang yang lebih muda begitu. Itu saya pikir yang lebih menonjol ya dari segi perniagaan. Kalau pedagang yang masih muda, seperti tadi saya ambil data 7 pedagang ya,
Itu 4 diantaranya masih sekolah, tetapi 3 diantaranya sudah berumur, ada yang 30-an dan 40-an gitu. Nah itu yang membedakan di situ, kalau misalnya pedagang yang masih muda ini, artinya mereka lebih produktif dalam berjualan gitu. Artinya berdagangnya juga masih mengeluarkan suara-suara yang keras begitu. Enggak, maksudnya antara satu dan lainnya masih tidak mau kalah begitu. Tetapi kalau dia pedagang yang 40-an begitu, mereka lebih enjoy, lebih santai saja Pak dalam mempromosikan dagangannya begitu. Tidak terlalu banyak berinteraksi kepada pembeli, lebih fokus kepada barang dagangannya, tapi untuk menarik perhatian pembeli lebih yang muda-muda ini yang kiranya lebih saya bilang produktif begitu Pak. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua tadi apa ya Pak Tito, saya agaknya kurang mengingat. Mengenai misalkan ada pembeli yang berasal dari status sosial yang lebih tinggi, Bu, misalkan yang datang ini misalkan pemangku agama atau ulama atau misalkan pejabat yang datang ke situ, apakah diberi perlakuan yang sama, Bu? Baik, di sini untuk di Pasar Sambu Medan ini tadi udah saya paparkan bahwasannya mereka menganggap itu semua masyarakat Kota Medan yang beli, baik itu dari kalangan ulama, baik dia orang dari luar kota, maupun orang yang istilahnya dari kalangan menengah ke atas, itu diperlakukan sama gitu ya. Artinya kalau misalnya mereka sedang mempromosikan dagangan mereka, tetap tidak ada pandang bulu begitu, tetap pada prinsipnya mereka tetap mempromosikan dagang mereka, beli mau beli, tidak ya sudah tidak jadi beli gitu. Nah artinya tetap melakukan promosi yang sama begitu, tetap membuat penawaran-penawaran yang sama begitu. Nah yang saya ketahui di Pasar Sambu ini tidak ada perlainan harga, artinya kalau sudah ditentukan semua harganya begitu. Jadi kalau istilah untuk tawar menawar itu kecil gitu, kecil mereka untuk menanggapinya gitu, karena sudah ditentukan harganya yang di bawah sekian, harganya yang di atas sekian, harganya seperti itu Pak. Jadi yang saya ambil kesimpulan di sini untuk satu sosial atau dari luar kota, mereka membuatnya itu sama seperti mereka melayani masyarakat Kota Medan pada umumnya. Baik, terima kasih, Bu. Baik, sepertinya kita sudah berada di ujung sesi. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di dalam kolom chat. Jadi sebelum menutup sesi ini, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai pelaksanaan seminar ini. Yang pertama, makalah yang telah terkumpul dalam seminar ini akan diterbitkan menjadi proceeding cetak. Bagi peserta yang berminat dapat memesannya dengan cara mengisi daftar pesan yang sudah ada di dalam kolom chat. Peserta kami persilakan untuk mengikuti sesi selanjutnya pada pukul 14.45 sampai dengan 15.30 WIB dengan topik Pidato Bahasa dan Sastra oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Baik, Bapak Ibu, sesi ini telah selesai. Saya selaku moderator pada sesi ini mengucapkan terima kasih atas antusias Bapak Ibu dan partisipasinya. Kemudian saya memohon maaf jika terdapat salah dan kilaf selama memandu sesi ini. Saya Tito Juli Haryanto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia.